Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat berjumpa kembali. Di pagi hari ini adalah sebuah kemurahan Tuhan, adalah sebuah kasih karunia Tuhan. Kita kembali akan mendengar renungan harian di Daily Seeking God. Mari kita berdoa sebelum kita memulai renungan pada pagi hari ini. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk setiap kasih karunia-Mu dalam hidup kami. Ketika kami sampai di pagi ini, sampai di hari ini, semua adalah kasih karunia-Mu saja, bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi semua karena anugerah-Mu. Berikan kami hari ini hikmat Tuhan untuk menjalani hari ini bersama dengan Tuhan. Berikan kekuatan dan sukacita yang daripada-Mu. Dan sebentar kami juga akan mendengar sedikit renungan yang akan menjadi panduan untuk kami hari ini, untuk menjalani hari ini bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, menyerahkan sebentar hanya dalam tangan kuasa-Mu, hanya di dalam nama-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur Yesus. Haleluya. Amin. Ya, shalom saudara sekalian kasih Tuhan. Kembali kita bertemu kembali. Pada hari ini, pagi ini saya ingin share sesuatu saudara, sesuai dengan apa yang Tuhan taruh dalam hati saya. Satu hal adalah tentang kasih karunia saudara. Mungkin kalau kita di gereja atau di tempat kita melayani, dimanapun kita, bahkan ketika kita berdoa, pasti kita tidak asing dengan kata kasih karunia saudara. Seperti yang kita semua ketahui saudara, kasih karunia itu bisa berarti banyak hal, bisa berarti sangat luas sekali, bisa berarti tergantung kita mengaplikasikannya saudara. Dalam di Alkitab ada seseorang yang pertama kali mendapat kasih karunia daripada Tuhan. Orang itu adalah Nuh saudara. Kenapa saudara? Ketika saat itu banyak orang yang berdosa, ketika saya membuka Alkitab, Nuh ini mendapat kasih karunia Tuhan. Dia diselamatkan dari air bah. Mungkin seperti banyak yang kita ketahui saudara, dia ini adalah orang yang pertama yang mendapat kasih karunia Tuhan. Kalau kita ngomong kasih karunia Tuhan, itu tidak mungkin jauh-jauh daripada keselamatan. Kasih karunia itu murni Tuhan yang pilih saudara. Jadi bukan karena kuat dan gagah kita, atau karena apapun yang kita lakukan seperti menyenangkan hati Tuhan dan lain sebagainya. Bukan karena itu saudara. Karena kasih karunia itu adalah murni hak Tuhan untuk memberikan kepada seseorang. Kita buka sebentar saudara di Roma ayat pasal 9. Ayat yang ke-15. Oke. Roma yang ke-9 ayat yang ke-15 dan ke-16. Saya akan bacakan saudara. Sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada aku mau menaruh belas kasihan. Aku ini adalah Tuhan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Jadi kasih karunia bukan karena perbuatan kita saudara. Jadi apapun yang kita lakukan itu tidak akan menambahkan sedikit pun. Murni daripada kehendak Tuhan sendiri yang memilih kita. Kenapa kok kita dapat kasih karunia? Kalau kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, mungkin lebih banyak diaplikasikan dalam hal pelayanannya saudara. Dalam bergereja, dalam kita melayani Tuhan, itu semua adalah kasih karunia. Kenapa saudara? Mungkin dengan perantaraan orang-orang yang ditunjuk Tuhan untuk mengelola gereja atau pelayan-pelayan Tuhan di atas kita atau mentor-mentor kita, itu kasih karunia melalui itu semua saudara, sampai bisa kepada kita melalui setiap pelayanan yang kita dapat saudara. Karena apa saudara? Karena Tuhan sendiri yang memilih, Tuhan sendiri yang memberikan itu kepada kita. Jadi alangkah bukan sesuatu yang bijaksana ketika kita menganggap suatu kasih karunia itu sebagai hal yang enteng saudara. Kalau kita bicara di kitab Roma ini, kita gali Alkitab itu sangat, terutama di kitab Roma ya saudara. Kalau saya pribadi harus membaca berulang-ulang untuk mengerti kitab Roma. Itu lumayan berat kalau untuk dibaca sekali dua kali itu, karena itu sangat apa ya saudara, sulit untuk dibaca.
harus berulang kali dibaca baru kita mengerti, dan kita berdoa dan kita minta Roh Kudus untuk memberikan hikmat kepada kita untuk mengerti apa yang ditulis di kitab Roma ini, saudara. Rupa-rupanya memang satu pelanggaran yang dibuat oleh Adam dulu itu memang membuat semua orang berdosa, saudara, membuat semua orang kehilangan kasih karunia Allah. Tetapi karena satu orang juga itu rupa-rupanya membuat semua orang bisa diselamatkan, saudara. Satu orang itu siapa, saudara? Ya Tuhan Yesus sendiri, saudara. Jadi kebalikan, ketika Adam membuat satu pelanggaran, itu akan berbalik, akan membuat seluruh manusia itu berdosa. Tetapi karena satu kebenaran, satu perbuatan benar oleh satu orang, itu akan membuat semua orang diselamatkan, saudara. Kembali ke kita, bukan karena hasil usaha kita, saudara, karena semua karena pemberian Allah. Kita buka di Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Saya bacakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang membanggakan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang disiapkan Allah sebelumnya, supaya kita hidup di dalamnya. Ya, sangat jelas sekali, saudara. Semua itu bukan karena kita yang pintar, kita yang mampu, kita yang apalagi yang kaya dan lain sebagainya. Bukan, saudara. Semua adalah murni Tuhan yang pilih kita, Tuhan yang memberikan kasih karunia, saudara. Jadi sekarang kalau kita sudah punya kasih karunia Tuhan itu, punya keselamatan itu, terus apakah kita cuma kita nikmati aja lah, ini kasih karunia kita kan, apalagi kita kan orang Kristen, kita kan orang percaya, yang penting aku percaya Tuhan, yang penting aku melayani, yang penting aku gereja melayani, yang apapun lah, saudara, yang kita lakukan sehari-hari. Apakah cuma sekedar itu, saudara? Kita baca, saudara, di 1 Korintus ayat 15. 1 Korintus 15 ayat yang ke-10. Oke, saya bacakan. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku ada sebagaimana aku sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Ini Paulus yang ngomong, saudara. Aku lebih bekerja semua, tapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Jadi akan sangat bodoh sekali apabila kita sudah punya kasih karunia dan ya udah, yang penting aku sudah punya kasih karunia, aku akan melakukan apa yang aku suka. Jadi bukan hal seperti itu, saudara. Di sini ditulis bahwa ketika aku punya kasih karunia, itu akan membuat aku bekerja lebih keras daripada yang lain. Jadi rupanya itu yang membedakan kita, yang bekerja lebih keras ataupun tidak lebih keras, atau bekerja yang biasa-biasa saja. Ini yang membedakan, saudara. Ketika kita merasa kita sudah banyak kasih karunia Tuhan, otomatis kita akan bekerja lebih keras untuk Tuhan. Bukan bekerja standar, bukan bekerja seenaknya sendiri, apalagi, saudara. Jadi rupanya memang standar orang Kristen ini memang sepertinya dilihat enak, saudara. Sepertinya dilihat juga nyaman-nyaman saja. Orang Kristen itu enak, tidak perlu melakukan banyak hal, tidak perlu kita bandingkan dengan kepercayaan yang lain. Orang Kristen itu paling enak. Tapi bukan seperti itu intinya, saudara. Bukan berarti kita itu berhenti ketika kita mendapatkan kasih karunia. Seperti keselamatan itu progresif, semua itu berjalan, saudara. Semua itu berproses. Itu setelah hal kasih karunia itu adalah sesuatu hal yang harus kita perjuangkan. Saya ulangi sekali lagi, saudara. Kasih karunia itu adalah sesuatu hal yang harus kita perjuangkan. Ketika kita mendapat, kita bukan hanya harus mempertahankan itu, tapi kita harus memproses diri, memproses semua agar bisa
itu sangat berkaitan dengan iman kita, saudara. Nggak cuma sekedar oke lah, ya udah jalan aja. Kita punya kasih karunia, oke ya udah. Semua seperti di sekedar itu, saudara. No. Jadi mari saudara, kita sama-sama belajar, kita mau mengerti. Kalau kita sudah dikasih Tuhan gratis, ya sudah, kita harus memberikan itu kepada Tuhan. Kasih karunia bercerita tentang dari atas ke bawah, dari Tuhan yang beri kepada kita manusia. Tetapi kalau iman kita itu berkaitan dengan dari kita kepada Tuhan, dari bawah ke atas. Jadi rupa-rupanya Tuhan inginkan itu sebagai timbal balik, saudara, sebagai feedback, saudara. Tuhan inginkan iman kita selalu melekat kepada Tuhan. Yang terakhir sudah kita baca di 2 Korintus ayat 12. Oke. 2 Korintus 12 ayat ke-9. Tapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus terus turun menaungi aku. Oke saudara, kasih karunia Tuhan itu cukup buat kita, cukup untuk keluarga kita. Mari kita memelihara kasih karunia Tuhan itu agar selalu dalam hidup kita, agar selalu melingkupi pelayanan kita, apapun itu saudara. Apapun yang kau melayani saat ini, engkau mungkin melayani bangsa, melayani di pendidikan, melayani di gereja, atau melayani apapun saudara. Buat diri kita mengerti bahwa kasih karunia itu adalah sesuatu yang harus kita pertahankan dan kita perjuangkan selalu. Jangan berhenti ketika kita mendapat kasih karunia dan kita menikmati sendiri. Jangan seperti itu saudara. Jangan anggap enteng kasih karunia. Jangan anggap itu sesuatu hal yang remeh, karena itu bisa saja diambil oleh Tuhan. Karena itu adalah murni Tuhan yang beri atas hidup kita. Kau mempunyai keluarga yang baik, kau mempunyai keluarga yang sehat, kau mempunyai tubuh yang sehat, itu semua adalah kasih karunia. Kau punya pekerjaan yang bagus, itu semua adalah kasih karunia Tuhan. Jadi pagi hari ini kita sama-sama berdoa, kita sama-sama merenung apa yang mau Tuhan kerjakan dalam hidup kita untuk hari ini, untuk pagi ini. Mari kita berdoa sebentar saudara. Bapak, kami bersyukur Tuhan buat renungan kami sebentar ini. Biarkan kami juga menghargai kasih karunia yang Kau beri, bukan sekedar kami melakukan apa yang biasa kami lakukan, tapi kami belajar menghargai kasih karunia yang Tuhan beri melalui apapun dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur Engkau yang memberikan hikmat untuk kami, Engkau yang memberikan iman untuk kami, tambah-tambahkan iman kami. Biarkan iman kami senantiasa melekat kepadamu, kasih karunia itu senantiasa memenjarakan kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati hari ini, berkati segala pekerjaan kami. Biarkan Engkau yang berada dalam kehidupan kami dan juga keluarga kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan semua ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama kami doa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.